Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Balol dengan NIM 2201060037, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Kesetimbangan Kimia. Baik, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang larutan, dimana tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Baik, yang pertama pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat yang jumlah banyak biasanya disebut pelarut, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Tetapi ini tidak mutlak, bisa saja dipilih zat yang lebih sedikit sebagai pelarut tergantung pada keperluannya. Tetap di sini akan digunakan pengertian yang biasa digunakan untuk pelarut dan terlarut. Selanjutnya yang kita bahas adalah larutan ideal. Nah, larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Misalnya untuk larutan dua komponen A dan B, gaya antar molekul antara A dan B, B dan B, serta A dan A. Semuanya sama dalam larutan ideal, juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah. Nah, larutan ideal didefinisikan juga sebagai larutan yang memenuhi hukum Raoult, di mana bunyi hukum Raoult yaitu tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi molnya dalam campuran tersebut. Nah, bila interaksi antar molekul komponen-komponen larutan sama besar dengan interaksi antar molekul komponen-komponen tersebut pada keadaan murni, maka terbentuklah suatu idealisasi yang disebut dengan larutan ideal. Selanjutnya, ciri-ciri larutan ideal. Larutan ideal mempunyai ciri-ciri: 1. Tidak ada perubahan sifat dari komponen atau selain dari pengenceran ketika zat bercampur. Yang berikut, tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan. 3. Tidak ada penyusutan volume. Dan yang terakhir, mengikuti hukum Raoult. Ciri lain larutan ideal adalah bahwa volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dan pelarut murni tidak sama dengan volume larutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Termodinamika pencampuran larutan ideal membahas tentang perubahan energi yang terjadi ketika dua atau lebih zat cair yang mudah tercampur secara sempurna dicampurkan. Dalam larutan ideal diasumsikan bahwa gaya interaksi antar molekul antara zat terlarut dan pelarut sama dengan gaya interaksi antar molekul zat terlarut dan zat terlarut lainnya, serta gaya interaksi antar molekul zat pelarut dan pelarut lainnya. Volume larutan ideal adalah jumlah volume zat terlarut dan pelarut sebelum dicampurkan. Entropi pencampuran larutan ideal adalah 0. Hukum Henry merupakan salah satu hukum gas yang dirumuskan oleh William Henry pada tahun 1803 yang menyatakan bahwa pada suhu konstan, jumlah gas tertentu yang larut dalam jenis dan volume cairan tertentu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut dalam kesetimbangan dengan cairan itu. Nah, cara yang setara untuk menyatakan hukum ini adalah kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di atas cairan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak larut. Undang-undang ini pertama kali diberikan oleh Nernst yang mempelajari distribusi beberapa zat terlarut di antara pasangan yang sesuai yang berbeda dari pelarut. Menurut hukum ini, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian solut dengan perbandingan tertentu. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan pelarut air. Sifat koligatif larutan.
Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Sifat koligatif larutan berdasarkan jenis larutannya, ada yang bersifat elektrik dan non-elektrik. Sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Nah, walaupun konsentrasi keduanya sama, hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Dengan demikian, sifat koligatif larutan dibedakan atas sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Sekian video penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.